Puji nama Tuhan, Shalom semuanya, selamat pagi. Kita bertemu lagi di dalam Mimbar Gemar Online di tahun yang baru, di tahun 2025 pada hari Sabtu pagi hari ini. Mari kita akan belajar bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan di tahun yang baru ini. Saya harap kita semua semakin semangat dalam Mimbar Gemar Online setiap harinya. Mari kita akan membaca dalam Injil Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-33. Beginilah bunyi firman Tuhan. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Puji nama Tuhan, pagi hari ini Tuhan ingin kita tahu bahwa Dia berdaulat memegang kendali atas hidup kita. Di tahun yang baru ini kita telah lewati banyak sekali proses Tuhan dalam hidup kita. Kita ada sampai detik ini, kita ada di tahun yang baru ini, semua karena kasih karunia Tuhan. Semua karena Tuhan Yesus yang memegang kendali atas hidup kita. Lewat perenungan kita pagi hari ini, Tuhan ingin kembali ingatkan kepada setiap kita bahwa dalam Yohanes 16 ayat yang ke-33 diceritakan bahwa Tuhan berkata kepada murid-muridnya pada waktu itu bahwa mereka pasti akan menghadapi suatu penderitaan dan penganiayaan dalam hidup mereka. Hal-hal buruk, pergumulan yang sangat hebat. Tuhan katakan bahwa para muridnya akan menghadapi semuanya itu. Dan semuanya itu dikatakan dengan jelas oleh Tuhan Yesus agar para murid-muridnya ini memiliki damai sejahtera pada saat menghadapinya. Begitu juga dengan kita. Bagaimana kita bisa memiliki damai sejahtera dan tetap kuat menghadapi masa-masa sukar, masa-masa tidak enak. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun ini, tapi satu hal yang Tuhan ingin kita percaya bahwa Tuhan memegang kendali atas hidup kita. Dalam bacaan kita pagi hari ini, bagaimana kita bisa memiliki damai sejahtera ketika kita sedang menghadapi suatu pencobaan, ketika kita sedang menghadapi sesuatu yang buruk dalam hidup kita. Pada saat Tuhan Yesus mengatakan hal tersebut kepada para muridnya, Tuhan ingin para muridnya memiliki damai sejahtera itu. Nah, di sini begitu juga dengan kita. Kuncinya adalah agar kita selalu memiliki damai sejahtera ketika kehidupan kita dalam masa percobaan, ketika kehidupan kita dalam masa-masa yang sukar, adalah kita hanya perlu tahu dan percaya dalam setiap hati kita bahwa Tuhan sekali lagi berdaulat atas hidup kita. Dengan mengungkapkan penderitaan yang akan terjadi di depan, Tuhan Yesus ingin mencoba menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia tahu, Tuhan Yesus itu tahu apa yang akan terjadi di depan. Dan semuanya itu, semua yang akan terjadi di depan, itu atas seizin Tuhan Yesus dan atas kendalinya Tuhan Yesus. Jadi kita tak perlu takut,
kita nggak perlu khawatir sedikit pun. Mari kita belajar di tahun yang baru ini, di bulan yang awal ini, ketika kita menghadapi masa-masa yang sukar, ketika Tuhan izinkan kita kembali menghadapi masa-masa yang gak enak, satu hal, agar kita bisa tetap mempertahankan damai sejahtera itu, yaitu dengan percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang memegang kendali atas hidup kita. Jika kita bisa melewati tahun 2024 dengan berkat Tuhan yang sebegitu rupa, dengan proses Tuhan yang sebegitu rupa, kita perlu yakin kalau di tahun 2025 dan seterusnya Tuhan pasti akan menyertai kita. Tuhan pasti akan menolong kita. Hanya dengan berada, hanya dengan kita dekat sama Tuhan, percaya sama Tuhan, dan melekat sama Tuhan, kita akan melihat mujizat Tuhan yang luar biasa akan terjadi. Kita harus amini itu, kita harus yakini itu. Jadi apapun yang akan kita hadapi ke depan, ingat bahwa Tuhan bersama dengan kita. Tuhan yang pegang kendali atas hidup kita. Kita nggak akan sendirian, kita punya Tuhan yang luar biasa, yang sudah menyertai kita di tahun 2024 dan akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Kita akan kuat, kita akan teguh, kita akan tetap berjalan menghadapi tahun 2025 bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan sendiri yang akan pegang kendali atas hidup kita. Puji nama Tuhan, semoga renungan singkat kita pagi hari ini dapat memberkati kita semua yang mendengarkan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih atas istirahat yang Tuhan sudah berikan kami semalam. Dan pagi hari ini kami dapat boleh bangun dengan keadaan tubuh yang sehat. Kami dapat boleh mendengarkan mimbar Gemar online pagi hari ini. Tuhan, terima kasih atas semua berkat ini. Biarlah Tuhan, lewat mimbar Gemar online pagi hari ini kami boleh semakin dikuatkan, kami semakin boleh diteguhkan Tuhan, bahwa kami punya Tuhan yang besar, kami punya Tuhan yang memegang segala kendali kehidupan kami. Dan apapun yang akan terjadi ke depan, kami percaya Tuhan akan menyertai kami semua. Tuhan akan beri kami kekuatan, Tuhan akan beri kami jalan keluar, dan kami percaya Tuhan, kami Yesus, Allah yang hidup, yang akan selalu menyertai kami untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya sebentar kami akan beraktivitas, Tuhan jagai kami semuanya, dari pagi sampai malam nanti kami kembali istirahat. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.